Selamat bergabung dalam keluarga Masa Depan Cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar firman Tuhan tentang lebih dari diri Anda. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 29 Juni 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat di Geraha MDC Kadipaten lantai 1. Dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Geraha GKPD MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Victory. Mari bangkitkan kepedulian kita bagi bangsa dan negara melalui doa. Sebab ketika bangsa ini mengalami kesejahteraan, kita pun turut merasakan kesejahteraannya. Datanglah dan ambil bagian dalam gerakan doa bagi Indonesia. Hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan setiap minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Geraha GKPD Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruangan yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Iman yang bertumbuh tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui kerelaan untuk belajar, mengenal, dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu, telah dibuka pendaftaran kelas dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau HB mulai hari ini. Pendaftaran dibuka hingga 17 Juli 2026 dan kelas akan dimulai pada 19 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pak Albert selaku penanggung jawab. Sebab langkah kecil untuk belajar hari ini dapat menjadi awal pertumbuhan rohani yang besar di masa depan. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Ayo, daftarkan diri saudara dan bertumbuh bersama dalam kasih serta kebenaran Tuhan. Untuk mengisi liburan sekolah yang penuh makna, Star Kids akan mengadakan Vacation Bible Kids. Star Kids GKPB Kadipaten Selasa sampai Kamis 30 Juni sampai 2 Juli 2026 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Geraha GKPB lantai 1. Bapak Ibu, ajak anak-anak Star Kids untuk bergabung di dalam kegiatan penuh makna ini supaya anak-anak belajar arti melayani melalui talenta yang Tuhan berikan. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan.
marilah kita maju bersama-sama dalam iman, pengharapan dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang lebih dari diri Anda, ya, yang akan diambil di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita semakin hidup yang berpusat kepada Kristus, dan kita akan semakin rendah hati, dan kita akan belajar kerendahan hati yang sejati adalah dari buah di mana kita hidup berpusat kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari seorang Cliff Staples Lewis, ya. Dia pada abad yang lalu atau lebih dikenal dengan nama C.S. Lewis. C.S. Lewis ini merupakan seorang profesor sastra di Universitas Oxford, Inggris. Lewis dikenal sebagai intelektual yang sangat cerdas. Sekali lagi, dia intelektual yang sangat cerdas. Kemampuan berpikirnya membuat ia dihormati oleh banyak orang. Bahkan banyak orang-orang yang segan juga terhadap dirinya. Dan buku-bukunya yang dibaca di berbagai negara, pemikirannya yang begitu luar biasa, yang begitu smart, mempengaruhi jutaan orang sampai hari ini. Namun ada satu hal yang menarik dari perjalanan hidupnya seorang C.S. Lewis ini, ya, di mana sebelum dia menjadi seorang Kristen, sebelum dia percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah seorang yang ateis, dan ia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa akal manusia atau kepandaiannya ataupun mungkin ilmu pengetahuannya itu cukup menjelaskan tentang pribadi Allah dalam kehidupannya. Jadi kayaknya dia tidak perlu Allah. Karena dia berpikir bagaimana saya pintar, bagaimana saya cerdas, intelektualnya membuat dia mampu memahami tentang Allah. Tetapi apa yang terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan? Pada satu hari, dalam sebuah kumpulan anak-anak muda, mereka sedang memperbincangkan hal-hal yang benar. Dan akhirnya dia kaget melihat bahwa ada satu kebenaran yang hakiki. Yaitu siapa? Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya ketika itu dia dengan berjalannya waktu, dengan dia mulai mencari nilai-nilai kebenaran itu, dia memberikan dirinya dipakai Tuhan dan dia bertobat. Bahkan dia banyak menulis buku yang menjadi berkat, ya. Dan di antara banyak yang ia tulis, ada satu kalimat yang sangat terkenal dan dia berkata, humility is not thinking less of yourself, ya. It is thinking of yourself less, yang artinya kerendahan hati bukan berarti menganggap diri kita lebih rendah, tetapi kita lebih sedikit memikirkan diri kita sendiri. Kita perhatikan baik-baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lewis tidak berkata bahwa kerendahan hati berarti membenci diri sendiri. Dia tidak bilang seperti itu. Ia juga tidak berkata bahwa kerendahan hati berarti merasa tidak berharga. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri kita. Tetapi kerendahan hati adalah ketika kita tidak lagi menjadikan diri kita sebagai pusat daripada hidup kita. Dan bukankah itu yang dulu terjadi kepada setiap kita? Dan bersyukur kita ambil keputusan yang benar, kita ada di tempat ini. Artinya kita mulai berubah cara pandang kita. Pusat hidup kita pun berubah.
Yang tadinya kita berpusat kepada diri kita sendiri, setelah kita mengenal kebenaran, setelah kita tahu bahwa Dia adalah Allah satu-satunya Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita, kita menjadi berbeda. Karena pusat hidup kita bukan lagi tentang keakuan kita, tetapi tentang Dia. Pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Yesus tetap berada di dalam hati kita. Masalahnya saat ini kalau kita melihat dunia hari-hari ini justru mengajarkan sebaliknya. Dan selalu bahwa dunia dan kerajaan Allah itu sifatnya akan selalu bertolak belakang. Setuju nggak? Sangat setuju. Siapa yang tidak setuju di tempat ini? Bahwa dunia dan kerajaan Allah sifatnya selalu bertolak belakang. Dan hari-hari ini dunia berkata, tonjolkan dirimu. Apa yang ada padamu bila perlu semua orang tahu, semua orang lihat kemampuanmu, semua orang melihat kecerdasanmu, semua orang melihat keahlianmu. Bila perlu pamerkan semuanya itu. Buat namamu dikenal. Bukankah itu yang dulu kita hidupi? Tapi saya percaya saat ini hidup kita berubah, amin. Karena pengenalan akan Allah secara benar. Jadi tidak heran pada akhirnya hidup yang selalu berpusat kepada diri kita sendiri akan selalu berputar-putar terus. Kenapa? Karena kita terus mencari pengakuan. Kita terus mencari validasi hidup kita. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh mengupload sebuah konten di Facebook. Cek lagi motivasi kita apa. Apakah itu untuk pamer? Apakah supaya kita menjadi orang yang terkenal? Ya, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini bahwa setiap kita harus merasa cukup ketika Kristus bertahta di dalam hati kita. Jangan lagi kita mencari pujian. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang mencari terus hal-hal yang duniawi, saudara dan saya tidak akan pernah merasa dipuaskan. Saya yakin, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, jujur saya mulai melihat satu pola yang si jahat gak suka ketika saya mau menyampaikan. Dan saya jujur, sebelumnya saya menikmati pola ini. Tapi saya mulai malam hari ketika Sigit, Ririn mulai berangkat, saya pikir sudahlah, saya sudah persiapkan sebegitu banyak waktu di dalam pembacaan firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Saudara mau tahu ketika saya nggak bisa lagi berdoa, saya melihat kejadian-kejadian selalu ketika saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam diri saya tidak memfilter setiap yang masuk. Saudara mau tahu ketika jam 6 sore saya mulai scroll yang namanya Dracin. Jujur, saya pikir saya udah mempersiapkan dengan baik itu soal, tapi Tuhan Roh Kudus benar-benar baik. Dia mengingatkan doa hari ini. Doa. Saya awalnya udah nggak Tuhan, udahlah, saya udah persiapkan, saya capek masa doa terus gitu ya. Tapi saya nggak bisa berdoa, Bapak Ibu. Saya ada satu titik ketika lihat si emak. Aduh, saya bilang ini hampir nyari keributan. Saya ingat Bu Bonita bilang tarik napas, Obe. Kalau lihat sesuatu yang, wah, tarik napas. Jadi saya mulai tarik napas, Tuhan, saya mau belajar mengasihi dia. Saya antar dulu ke kamar mandi. Tahu Bapak Ibu yang saya lakukan, saya ambil keputusan di situ. Tuhan, saya mau mendengar suaramu malam hari ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Saya doa udah jalan ke kiri, ke kanan, saya ke kamar, saya ke ruang makan. Doa, tapi saya nggak konsen. Akhirnya saya putuskan, Tuhan, saya diingatkan tentang Marta dan Maria. Saya benar-benar duduk menikmati Tuhan. Duduk diam. Saya seperti berada di, Tuhan sedang duduk, saya tuh megang sampai saya, Tuhan, sebenarnya apa sih rendah hati ini, apa Tuhan? Saya kepengen tahu. Kan saya selalu bilang bahwa rendah hati adalah mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, menganggap orang lain itu lebih penting. Tetapi bukan hanya itu ternyata Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, ketika engkau mulai melepaskan hak-hakmu, dan ketika engkau mulai menganggap orang lain itu penting, berguna, itu kerendahan hati. Saya bilang, Tuhan, apakah ada hak-hak saya yang belum saya serahkan ke Tuhan?
Saya mencoba merenungkan itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan akhirnya saya melewati masa-masa itu. Jadi saudara, kalau saudara dapat tantangan, saudara dan saya dapat yang namanya sesuatu yang bukan dari Tuhan, cepat tolak, cepat saat itu beranjak. Karena itulah yang Tuhan mau. Ketaatan yang seperti itu yang Tuhan mau. Tidak menunda-nunda lagi. Karena sesungguhnya manusia itu Bapak Ibu tidak diciptakan untuk menjadi pusat hidupnya sendiri. Tetapi manusia diciptakan untuk hidup bagi Allah. Dan selama seorang menjadikan dirinya sebagai pusat hidup, ia akan terus berputar dalam lingkaran yang tidak berakhir. Itu sebabnya pada pagi hari ini Rasul Paulus menulis sebuah pernyataan yang sangat radikal di dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca secara bersama-sama ayat firman Tuhan, dan saya minta kita semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Silakan duduk. Perhatikan. Paulus tidak berkata bahwa Kristus menolong aku. Dan Paulus juga tidak berkata bahwa Kristus mendukung aku. Ia tidak berkata juga bahwa Kristus memperkuat aku. Tetapi apa yang Paulus katakan di dalam ayat tadi? Bukan lagi aku. Dengan kata lain, pusat hidupnya berubah, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Dahulu kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia membanggakan prestasinya, dia membanggakan pengetahuannya, sama seperti tadi C.S. Lewis yang tadi. Dulu ia membanggakan kedudukannya. Dan kita sama-sama tahu Paulus bukan orang yang ecek-ecek Bapak Ibu. Seorang ahli agama, dia sangat benar-benar hidup di dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi ketika dia mulai melihat, ketika dia mulai berpusat kepada Kristus, semuanya berubah. Kini bukan lagi dirinya yang menjadi pusat hidupnya, tetapi Kristus yang menjadi pusat hidupnya. Dan dari sanalah lahir yang namanya kerendahan hati yang sejati. Jadi kerendahan hati bukanlah ketika kita berpikir rendah tentang diri kita sendiri, melainkan ketika kita berhenti menjadikan diri kita sebagai pusat hidup kita. Dan mulai menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Ini penting Bapak Ibu. Karena itu berdasarkan pasal ini yang tadi sudah kita baca, hari ini kita belajar bagaimana tentang lebih dari diri Anda. Sebab saya percaya, sangat percaya, semakin kita dipenuhi oleh Kristus, semakin kita kecil ego kita. Amin. Coba saudara bayangkan ketika saudara dan saya mulai merenungkan firman Tuhan, mulai berpusat hidupnya kepada Tuhan, bagaimana Kristus hidup, demikian juga aku harus hidup. Nilai hidupmu pun berubah. Bukan hanya cara pandang kita yang berubah, tetapi kita punya nilai-nilai yang berubah. Karena saya percaya bahwa semakin kita mengenal Kristus, semakin kita akan menjadi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa sesuatu yang kita miliki berasal dari orang tua kita, dari Tuhan. Jadi saudara jangan sombong. Ya. Sehingga kita tidak meninggikan diri, melainkan kita tunduk kepada Allah dan kita mulai belajar untuk menghargai orang lain. Orang yang rendah hati Bapak Ibu tidak akan pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan yang menjadi pusat hidupnya. Dia menyadari bahwa dirinya lemah. Dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu. Makanya orang yang hidupnya terus berpusat kepada Tuhan, dia akan semakin rendah hati. Dia akan semakin mengenal siapa yang perlu ditinggikan. Kita bukan apa-apanya. Kita bukan apa-apa Bapak Ibu. Dari firman Tuhan ini kita akan sama belajar ada 3 ciri orang yang hidup di dalam
kerendahan hati yang sejati. Jadi kalau kita berbicara ada kerendahan hati yang sejati, artinya ada kerendahan hati yang tidak sejati, yaitu kerendahan hati yang dibuat-buat. Itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita mulai belajar, saya akan menghargai si A nih karena saya melihat sesuatu. Saya akan menghargai Ibu Bonita karena ya dia sebagai ibu gembala. Saudara, saya tidak akan pernah bisa rendah hati secara sejati di dalam Tuhan. Tapi karena ada sesuatu, ada something. Gak bisa. Kita sama-sama ya belajar dari firman Tuhan. Ada 3 ciri. Dan biar ini membekali setiap kita. Ketika pulang dari tempat ini, kita mulai praktekkan firman Tuhan ini. 3 ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati sejati. Yang pertama, hidup yang lama disalibkan bersama Kristus. Kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Yang pertama. Kita lihat di dalam Galatia tadi, tapi di 19b-nya ya. Kita sama-sama melihat. 3, 2, 1 yang keras. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau kita melihat kalimat ini berarti kita melihat bahwa Paulus bukan secara benar-benar secara fisik dia disalibkan bersama Kristus. Seperti saudara dan saya tahu bahwa Kristus disalibkan bersama 2 orang 2 orang penjahat. Ini jemaat Tuhan luar biasa. Menjawabnya malu-malu. Saya minum dulu lah ya. Hamba Tuhan juga haus. Ya. Kita melihat bagaimana, bukan secara fisik tadi saya sampaikan, tetapi manusia lama itu dihukum bersama dengan Kristus. Jadi apa manusia lama itu? Keegoisan kita, kesombongan kita, keinginan yang selalu melakukan dosa. Itu masih manusia lama. Dan sesuatu yang selalu ingin memberontak kepada Allah. Kita dulu seperti itu. Tetapi kita percaya kepada Kristus dan menerima identitas baru. Amin. Kita adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kita ketika kita menerima identitas baru, seharusnya manusia lama tidak lagi menguasai hidupnya. Tapi sebelum seseorang hidup dalam kerendahan hati yang sejati, ia harus mengalami yang namanya kematian terhadap manusia lamanya. Kita harus mengalami kematian manusia lama kita. Baru saudara dan saya akan memiliki yang namanya kerendahan hati yang sejati. Tadi saya sampaikan kita memiliki identitas yang baru. Jadi kita tahu juga bahwa kerendahan hati tidak mungkin bertumbuh selama manusia lama menguasai hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan. Kerendahan hati tidak akan mungkin bertumbuh selama manusia lama menguasai hidup seseorang. Manusia lama selalu berkata, aku penting. Aku harus diperhatikan orang banyak. Aku hebat. Aku layak menerima pujian. Artinya kita masih memiliki kehidupan manusia lah. Dan itu, kalau kita mau memiliki kerendahan hati yang sejati, itu harus dibuang. Saudara, saya jadi ingat bagaimana waktu disampaikan ketika kita disalibkan bersama dengan Kristus. Tadi disampaikan bahwa manusia lama kita yang disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita hari-hari ini, manusia lama kita terkadang, ada bagian-bagian tertentu yang tidak disalibkan dengan Tuhan. Dan biasanya itu ego kita. Itu sangat sulit. Mungkin kita dari yang tidak berbohong bisa tidak berbohong lagi. Yang tidak mencuri, yang biasanya mencuri tidak mencuri lagi. Yang biasa menipu tidak menipu lagi. Bukan hanya sekedar dari yang biasa dilakukan menjadi tidak biasa. Tetapi apakah bagian-bagian atau ruang-ruang hidupmu, ada kehidupan yang lamamu saat ini, masih ada nggak yang perlu disalibkan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita mungkin tidak maksimal untuk hidup dalam kerendahan hati ini. Kalau masih ada Bapak Ibu, bertobat. Saya sampaikan ini, karena itu tidak bikin kita jadi maksimal. Tapi bagaimana keseluruhan hidup kita benar-benar harus diserahkan kepada Tuhan. Apakah ketika kita disalibkan dengan Kristus,
secara otomatis dosa kita langsung hilang dan hidup kita menjadi sempurna? Tentu tidak. Ya pasti tidak Bapak Ibu ya. Karena apa? Sifat dosa ini masih ada. Bukan berarti saya sudah menerima Yesus Kristus atau saudara dan saya sudah kelahiran baru, tidak lagi berbuat dosa. Enggak, tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Sekali waktu kita pasti jatuh dan kita melakukan dosa. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tahu saya lemah Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya sudah melakukan ini. Sampaikan itu. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Dan biasanya orang yang rendah hati bukan lagi mengandalkan jadilah kehendakku Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu selama ini berdoa punya rencana-rencana yang lain. Saya pun sama. Tapi saya mulai belajar. Tuhan, kalau Tuhan tahu yang terbaik buat aku, ngapain aku mesti pusing-pusing gitu loh. Jadi kalau saya udah punya rencana, ternyata rencana itu gagal, tidak sesuai dengan harapan saya, ya saya nggak marah. Dulu saya marah Bapak Ibu. Sekarang saya lebih nerimo gitu. Tuhan, bahwa sesuatu yang terbaik sedang Tuhan kerjakan. Dan saudara nggak usah mikir cara kerja Tuhan seperti apa. Tetapi saudara bisa lihat bagaimana hasil dari apa yang kita doakan. Tapi saudara juga dan saya jangan ngoyo. Kita tidak hanya sekedar butuh jawaban doa, tetapi kita datang kepada sumber yang tepat. Ya, seringkali kita hanya menanti-nantikan jawaban-jawaban doa. Tapi kita lupa. Kita pernah berkata nggak? Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas apa yang saya doakan ini. Jadi kalau tidak terjadi, saudara jangan marah. Saudara jangan kecewa karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Kita belajar itu. Ya. Jadi kita tidak lagi mempertahankan ego kita. Tetapi kita rela mengalah demi kasih, kita rela belajar dan kita juga rela ditegur. Kita rela untuk mengakui kesalahan kita. Kalau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan mungkin kita gampang, betul nggak? Itu sangat mudah. Coba kalau saudara saya salah kepada Bu Sansan, apa saya bisa sanggup datang, Bu Sansan, aduh tadi saya udah. Itu sulit untuk mengalahkan keego. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampunin saya, tadi saya sudah salah sama Bu Sansan. Orangnya masih ada, kalau bisa perlu saudara datang. Karena Tuhan suka orang-orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu ternyata rendah hati ini adalah sesuatu yang perlu diupayakan. Dan itu tidak terjadi secara instan. Kita melihat pertumbuhan kerendahan hati itu seperti saya sampaikan tadi tidak terjadi secara instan. Ataupun itu menjadi satu upaya kita. Namun karena penyerahan diri kita kepada Allah. Dan apa saja yang membentuk supaya kita menjadi orang rendah hati. Bukan hanya sekedar saudara dan saya membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukan saja saudara datang ke kesan. Bukan saudara saja hanya tetap berdoa dan terus berdoa. Bahkan mungkin berpuasa. Enggak, bukan hanya itu. Tetapi saudara dan saya bisa belajar melalui orang-orang dan keadaan sekitar kita. Dan Tuhan membentuk itu melalui itu. Tuhan bisa membentuk supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang sejati, melalui orang dan melalui keadaan. Jadi saudara bersyukur kalau ada orang yang menjengkelkanmu. Saudara bersyukur kalau ada orang-orang, karena firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika ada gesekan-gesekan terjadi, saudara mulai datang ke Tuhan, aku bersyukur, aku belajar dari ini. Keadaan yang tidak baik-baik saja, kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Dan kita lihat kehidupan Paulus. Saya suka sekali dengan bagaimana ketika pusat hidupnya. Dulu kita tahu ya Paulus dianiaya sudah, karam kapal sudah, kesulitan apapun sudah. Apakah dia setia mengiringi Yesus? Apakah dia meninggalkan Yesus? Enggak Bapak Ibu. Dia tetap setia mengiringi Yesus. Jadi kerendahan hati dimulai ketika kita mulai meremehkan diri sendiri. Ketika kita berhenti, stop menjadikan diri kita sebagai pusat hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pribadi yang rendah hati. Karena itu dia sangat menghargai orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena Allah adalah rendah hati. Jadi Tuhan akan menghargai engkau yang mempunyai sifat rendah hati. Amin. Luar biasa. Saya percaya di tempat ini akan terus hidup semakin kesini, semakin rendah hati. Dan yang kedua, ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati yang kedua, Kristus hidup di dalam dirinya. Kita sama-sama baca di dalam Galatia 2 ayat 20 yang keras ya. 3, 2, 1. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita melihat ini adalah sebuah intisari daripada kekristenan. Bukan sekedar datang ke gereja, ke tempat ini, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya. Karakter Kristus mulai terlihat dalam diri orang percaya ketika Kristus benar-benar hidup dan menjadi pusat hidupnya. Apa itu karakter Kristus? Saudara tahu, salah satu karakter Kristus adalah kerendahan hati. Jadi kalau kita melihat Yesus rendah hati, dia membasuh kaki murid-muridnya dan dia rela meninggalkan singgasananya bahwa dia adalah Allah yang mau serupa dengan manusia. Bayangkan. Tidak egois karena didorong oleh kasih. Jadi ketika Kristus hidup dalam diri kita, kita mulai berpikir seperti Kristus. Kita mulai mengasihi seperti Kristus. Kita melayani seperti Kristus. Mengampuni seperti Kristus. Dan biarkan dia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Biarkan Kristus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Kerendahan hati memang mudah diucapkan, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan tidak sulit juga untuk kita lakukan, amin. Karena kita punya penolong yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus hidup dalam kerendahan hati. Untuk kita terus berjalan, hidup seiring dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak lagi melihat kehebatan kita, tetapi kita mulai melihat Kristus di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah sampaikan bahwa mungkin tidak semua orang membaca Alkitab, mungkin tidak semua orang membaca atau tahu tentang Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus itu sendiri, orang lain membaca kehidupan kita adalah suratan yang terbuka. Jadi karena itu, hati-hati dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita mau melihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis, dia selesai dan melayani Yesus, membaptis Tuhan Yesus. Dan ternyata saat itu nama Yesus mulai dikenal. Dan pengikutnya semakin banyak. Dengan tanda kutip, kayaknya pengikut Yohanes mulai sedikit deh. Kayaknya pamornya Yohanes ini mulai nggak ada deh. Udah kalah sama Tuhan Yesus nih. Tapi saya melihat bagaimana sikap Yohanes. Kalau mungkin ada orang yang saya sudah misalnya sama seseorang, saya udah mentoring begini. Wah ternyata dia lebih terkenal dari saya, padahal saya ngasih ilmunya gitu loh. Secara manusia mungkin saya kecewa, betul? Wah kok si A lebih hebat dari saya, padahal ilmunya saya udah berikan ke dia loh. Bahkan mungkin itu juga bisa terjadi menusuk dari belakang. Tapi saya mau belajar dari Yohanes ini. Kita lihat ya di dalam, nggak usah dibuka. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dan inilah ciri dari orang yang berpusat kepada Kristus. Jadi kalau saudara mungkin dibohongin, saudara ditipu atau apapun, saudara nggak usah kecewa deh udah. Mungkin kecewa bisa saja, tapi jangan sampai saudara hidup di dalam kekecewaan itu dan saudara tidak lagi bisa untuk mengampuni. Saudara tidak lagi didorong oleh kasih, tapi saudara belajar mengasihi orang itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, kalau orang yang berpusat kepada diri sendiri, aku harus makin besar. Enak aja, aku yang ngasih resep ini segala macam, kok dia yang laris sih makanannya, kok saya enggak gitu loh. Kita belajar melihat. Tetapi orang yang berpusat kepada Kristus, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apa pelajaran yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat saya dari setiap peristiwa yang terjadi? Menjadi pertanyaan buat kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Apakah orang melihat Kristus dalam diri saudara dan saya? Apakah perkataanku mencerminkan perkataan Kristus? Saudara, kerendahan hati itu sekali lagi lahir ketika Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Biarkan dia yang menjadi besar dan kita semakin kecil. Ada pujian, dia harus makin bertambah
Aku harus makin berkurang. Terus, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Jadi biarin kita di belakang, Yesus yang terdepan. Amin ya. Kita mulai belajar hari ini tentang kerendahan hati yang sejati. Karena nanti saya akan bagikan orang-orang yang rendah hati itu seperti apa sih yang benar-benar dikasihi Tuhan. Jadi saudara dan saya rugi kalau saudara tidak ambil bagian dalam kehidupan kerendahan hati ini. Saudara rugi beneran. Beneran rugi. Saya seringkali ya maaf banget. Saya selalu banyak mengalah sama orang. Bahkan kadang-kadang maaf. Orang ketika sesuatu terjadi saya udahlah biarin aja. Soal tanah yang diambil sama orang. Mungkin manusia yang lain mungkin saya. Itu bisa gontok-gontokan. Batas tanah saya diambil dan itu terang-terangan. Boleh tanya sedikit. Sampai ini kan. Tapi saya belajar merendahkan hati terhadap Tuhan. Saya nggak bawa mati tanah itu. Saya belajar Bapak Ibu. Karena kalau saya pun bangun tanah itu, mobil saya nggak bisa masuk. Ini saya jalan juga. Nah kita perlu hikmat Tuhan juga dalam soal kerendahan hatian ini. Saya marah, pada saat itu mungkin saya marah. Tapi saya cross check hati saya. Semua hanya titipan Tuhan. Apa yang kita punya hari ini, apa sih yang bisa dipertahankan? Nggak ada Bapak Ibu. Saya beritahu anak, kekayaan, tahta, apa semua nggak ada yang kita banggakan. Selain kita membanggakan Yesus, dia Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dia mau memberkati saudara dan saya, dia pasti berkati kita. Itu yang saya pelajari dari kerendahan hati. Dan saudara nyesal kalau saudara tidak hidup kerendahan hati. Lihat janji-janji Tuhan soal orang-orang yang rendah hati. Ciri orang yang ketiga, hidup oleh iman kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20 yang sudah tadi kita baca sama-sama. Bahwa hidup yang sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu sebuah iman. Jadi kerendahan hati sejati tidak mungkin dipertahankan tanpa iman. Nah kenapa? Karena seringkali kerendahan hati membuat kita merasa dirugikan. Saya mungkin dirugikan soal tanah. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saat kita mengalah, saat kita melayani tanpa pujian, bahkan saat kita mungkin mengampuni orang yang menyakiti kita, semua itu membutuhkan iman Bapak Ibu. Saudara tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain tanpa kita beriman kepada Kristus yang sudah mengampuni kita. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi musuhmu, mendoakan musuhmu, kalau kita tidak melihat Yesus yang pernah mengampuni orang-orang yang menganiaya, bahkan menyalibkan. Coba kita lihat ke situ. Penderitaan kita nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan menghargai kita, bahkan Tuhan membela kita. Orang yang hidup oleh iman akan terus mencari, yang tidak hidup oleh iman, akan terus mencari pengakuan manusia. Tetapi orang yang hidup oleh iman tidak akan tergantung kepada pujian manusia. Dia akan terus hidup cukup mencari perkenanan akan Allah. Jadi saudara dan saya jangan sibuk untuk mencari ini itu deh. Bagaimana saudara dan saya harusnya selalu sibuk. Tuhan, apakah saya sudah berkenan di hadapan Engkau atau belum? Jangan kau sibuk selalu menilai orang lain. Jadi kerendahan hati dan iman kepada Tuhan selalu berjalanan seiringan. Dan memungkinkan kita hidup berkemenangan. Orang yang hidup dengan iman yang teguh akan mempunyai ketidakterbatasannya Tuhan. Dan sikap percaya ini akan menolong kita dalam kerendahan hati. Itu sebabnya iman dan kerendahan hati selalu berjalan seiring. Dan karena itu kita harus hidup bergantung kepada Allah. Bukan bergantung lagi kepada kekuatan kita. Bukan bergantung lagi kepada harta kita. Tidak lagi bergantung lagi kepada kekuasaan yang kita punya. Dan kita akan sanggup mengatasi masalah yang ada dalam hidup kita. Kalau kita beriman dan kita rendah hati, itu berjalan seiring. Kita akan dimampukan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati ini selalu akan menyadari bahwa
Hidup yang ia lalui semata-mata karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena anugerah. Saudara, aduh, kalau saya benar-benar ada di titik ini sampai hari ini, aduh, benar saya cuman benar kagum akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Bukan berarti masalah tidak ada. Masalah ada. Saya kalau ngelihat kayak kemarin, kok jam sekian gitu ya, pas ngelihat pembukuan, saya selalu catat hal-hal kecil. Wah, kayaknya minggu ini minus gitu ya, saya lihat. Tapi saya belajar untuk Tuhan. Sampai hari ini saya masih tetap terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Sampai hari ini saya masih makan normal. Bensin masih bisa terisi dengan baik. Semua kebutuhan saya tercukupi dengan baik. Saya kagum dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu, coba kita mau merenungkan hari-hari ini bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Kita melihat Yesus aja, figur Yesus. Dia tidak mencari kemuliaan manusia. Ia percaya kepada Bapa. Yesus sanggup merendahkan dirinya sampai dia mati. Dan mati di atas kayu salib. Dia taat kepada Bapa. Dan saudara harus percaya bahwa promosi datang dari Tuhan. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saya percaya maka kita akan ditinggikan Tuhan. Jadi saudara jangan takut. Orang yang sombong, firman Tuhan katakan, akan ngeri. Jadi jangan kau menjadi orang yang sombong. Kita melihat seperti petani menanam benih, Bapak Ibu. Ketika menanam benih, ia tidak langsung melihat satu hasil yang nyata dari benih itu. Tetapi ia percaya bahwa benih yang dia tanam akan bertumbuh. Bahkan bukan hanya sekedar bertumbuh. Dia akan menghasilkan buah. Dan demikian orang yang hidup oleh iman. Kadang mungkin kita melayani tanpa kita dipuji. Kadang kita berbuat baik dan tidak diketahui orang lain. Bahkan kita direndahkan oleh orang lain. Tetapi kita tetap percaya Tuhan melihat itu, amin. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah tidur. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kenapa saya tadi sampaikan bahwa saudara dan saya rugi kalau saudara tidak hidup dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan, akan makan dan kenyang. Itu ada di Amsal 22. Saya searching ini tentang rendah hati. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Orang yang rendah hati, puji Tuhan, Tuhan akan membimbing kita berjalan menurut hukumnya. Orang yang sombong beda cerita ya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, bergembira dan sejahtera. Orang yang rendah hati akan dimahkotai Tuhan dengan keselamatan. Orang yang rendah hati akan dikasihinya. Orang yang rendah hati diberi hikmat, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seberapa banyak kita yang mau hal itu terjadi dalam hidup kita? Saya mau sampaikan rendah hati mulai hari ini. Ambil keputusan untuk kita tetap rendah hati. Tidak lagi kita berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi kita mulai berpusat kepada Kristus. Berbalik arah lagi. Kalau saudara dan saya mungkin selama ini ada salah-salah. Ayo balik kepada jalan lagi yang benar. Lihat rambu-rambu Tuhan selama ini engkau berjalan sampai sejauh ini. Mungkin engkau melenceng. Mungkin engkau sudah melencengnya terlalu jauh. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Kembali kepada Tuhan. Kita mulai lagi perbaiki ego kita. Kita mulai menyerahkan ego kita untuk Tuhan bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Serahkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahanmu. Serahkan apa yang menjadi ketidakmampuanmu. Supaya orang melihat Kristus dalam hidup kita. Dan Kristus dimuliakan. Dan ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, kita akan lebih banyak mengalah, mudah mengalah daripada kita mempertahankan ego kita. Kenapa? Karena Kristus bertahta di dalam hidup kita. Kita lebih siap lagi melayani tanpa dihormati, tanpa mungkin dihargai. Kita akan tetap setia melayani Tuhan. Kita tidak lagi melihat lagi kekurangan orang. Oh, si ini kok begini, si ini kok begitu. Enggak lagi. Baiklah, setiap kita pada pagi hari ini terus bertumbuh untuk menjadi pribadi yang dapat berkata dengan jujur pada pagi hari ini. Tuhan,
Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba kita sama-sama ucapkan. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi dengan suara nyaring sampai terdengar di telinga. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya review sebentar ya. Tadi ciri-ciri orang yang rendah hati apa yang pertama? Kita hidup disalibkan bersama dengan hidup lama kita. Yang kedua ya apa? Kristus hidup di dalam diri kita sebagai orang. Yang ketiga yang barusan, hidup oleh iman kepada Kristus. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas mimbar. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu untuk hal-hal yang ecek-ecek. Tetapi Tuhan mau hidup kita berpusat hanya kepada Kristus. Kita belajar melepaskan setiap hak kita untuk bahagia, hak kita untuk nyaman. Pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, kita mulai beranjak dari kenyamanan kita. Kita mau jadikan Kristus sebagai satu-satunya hidup kita. Kita mau tanggalkan ego kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerahnya mampu bagi setiap kita dan anugerahnya cukup untuk kita melakukan kehendak Allah. Terpujilah Tuhan Yesus. Semua karena
kami tahu dan kami menyadari Tuhan, mengikut Engkau biarlah menjadi keputusan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu mampu Tuhan membuat aku hidup selalu berkenan di hadapan Engkau. Bahwa setiap umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini benar-benar Tuhan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pusat dalam kehidupan umat-Mu. Bahwa setiap kami untuk terus merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan, supaya kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dan kami melepaskan apa yang menjadi hak kami Tuhan. Kami melepaskan apa yang menjadi ego kami Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang bertahta di atas kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini Engkau sulit untuk maksimal mengasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini Engkau sulit untuk hidup di dalam kerendahan hati. Kita mau sama-sama koreksi hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Adakah ruang-ruang kosong yang belum Tuhan isi dalam hidupmu, sehingga Engkau tidak maksimal melakukan kehendak dan rencana Allah? Adakah hal-hal atau hak apapun itu yang belum Engkau serahkan ke dalam tangan kasih Kristus? Anugerahnya mampu memulihkanmu. Anugerahnya mampu untuk Engkau melepaskan semua itu. Karena firman Tuhan katakan kuasa maut telah dikalahkan, dan Engkau akan cukup untuk hidup berkemenangan. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Bila saat teduh pribadi di hadapan Tuhan, serahkan apa yang belum Engkau serahkan, yang membuat Engkau tidak maksimal untuk hidup dalam kerendahan hati. Kehidupan lama yang belum Engkau salibkan. Jika itu masih ada keegoan, bahkan mungkin egomu yang lebih kuat daripada Kristus yang ada dalam hidupmu, pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, datang kepada Dia, minta anugerahnya, hidup oleh iman kepadanya. Dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal apa Tuhan dalam hati kami yang belum kami serahkan, yang membuat kami tidak maksimal di dalam melayani Engkau Tuhan, kami mau berikan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang bertindak, Engkau yang memenuhi itu semua Tuhan bagi kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan umat-Mu tidak lagi hidup dalam keegoisan. Umat-Mu tidak lagi hidup di dalam mementingkan diri kami sendiri. Bahkan Tuhan, kami tidak lagi menghargai Engkau sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Dan seringkali yang kami lakukan adalah keakuan kami yang ada, dan itu yang kami lakukan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun dan belas kasihan di hadapan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya pusat hidup kami, sehingga tata nilai kami berubah, cara pandang kami berubah, cara kami melihat segala sesuatu berubah, semua sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan, teramat sangat baik bagi kami umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini, namun firman-Mu tetap tinggal di dalam hati setiap umat-Mu. Dan firman Tuhan yang sudah ditaburkan adalah satu benih yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat.